Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, siang hari ini saya live lagi. Tanda syukur dan tanda terima kasih saya kepada Bapak Yahweh, Bapak Elohim yang masih mengizinkan saya untuk live memperbincangkan akan firman kebenarannya di dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Shalom Elohim kepada mempelai yang cantik jelita Ibunda Maria yang tak lama lagi akan melahirkan, dan juga kepada mempelai-mempelai yang lain, serta kepada malaikat-malaikat yang melayani Bapak Yahweh yang setia dan tekun, juga para nabi, saksi-saksinya dan saksi-saksi Bapak Yahweh yang ada di muka bumi ini, mempelai kedua Nabi Enok dan Elia. Tuhan Yesus memberkati kalian berdua, dan para bintang-bintang Bapak Yahweh dan pasukan-pasukan 77. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah saksi, jadilah pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan selagi Tuhan masih izinkan, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, tak lama lagi Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Dia akan menjadi lahir sebagai Immanuel dari Bunda Maria kalau Tuhan izinkan bulan depan. Kita bersuka cita, kita bersyukur menyambut kedatangan Bapak kita yang penuh kasih, yang akan memerintah di pemerintahan 1000 tahun yang akan datang. Kita sambut Bapak kita puji Dia karena Dia adalah Tuhan kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini yaitu dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku pendengar dan pelaku firman. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata. Jangan juga lambat untuk marah, dan juga lambat untuk marah. Jadi kita lambat, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia yang bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengarkan untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Oh haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. I love you Tuhan, kau baik, kau luar biasa. Jadi firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, adalah menjadi pendengar atau pelaku firman. Apakah kita hanya menjadi pendengar atau kita menjadi pelaku-pelaku firman? Jadi firman Tuhan yang datang kepada kita di Yakobus 1 ayat 19 sampai 27, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, ini ada 8 ayat ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan mengizinkan kita, apakah kita hanya menjadi pendengar atau pelaku? Jadi kata firman Tuhan kepada kita, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lamban untuk marah. Sebab
amarah, manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Oh haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Jadi kita cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berbicara, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi apa yang kita dengarkan, kita perkatakan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu dilakukan, dipraktekkan di dalam hidup kita, bukan hanya didengar tetapi dipraktekkan. Jadi kita itu menjadi pelaku firman kalau kita mempraktekkan apa yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan ajarkan kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu kita lakukan dengan mengasihi, bukan membenci orang, sebentar-sebentar ngambek kepada orang, sebentar-sebentar marah kepada orang. Tuhan tidak mau kita menjadi marah, tapi Tuhan mau kalau kita menjadi pelaku firman dengan penuh kasih. Kita apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus lemah lembut, saudara-saudara. Dengarkan, Tuhan Yesus memanggil kita dengan lemah lembut, dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera, saudara-saudaraku. Jadi kita menjadi lambat untuk berkata-kata, tetapi dan lambat untuk marah. Jadi lambat. Jadi jangan marah-marah saja kerjanya, sebentar atau ya. Jadi kita berusaha untuk jadi pelaku firman dengan lemah lembut, seperti Bapak Yahweh ajarkan, lemah lembut. Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Dia sangat baik, dia mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kita marah itu, kita tidak melakukan kebenaran, tetapi kita melakukan keinginan silusi, karena marah-marah, kerjanya marah. Tetapi kalau kita menahan amarah kita bisa mengendalikan lidah kita. Itu kita bersyukur ya, menjadi alat Tuhan yang maha kasih. Kalau Tuhan masih mengizinkan, ya kita mengaku dengan lidah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, akan diselamatkan dan mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu saudara-saudara. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Ya, kalau amarah itu adalah kotor, itu akan mengotori hati kita, yang membuat kita, kalau kita marah itu, kita dendam itu membuat hati kita, membuat jiwa kita kotor. Kalau ada rasa dendam, rasa amarah, rasa dengki, rasa benci kepada setiap orang. Tetapi marilah kita buangkan kata-kata yang halus, kata-kata yang membuat orang tersenyum, membuat orang membuat orang yang tadinya marah, dia berubah jadi lembut. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan kita membuat hati kita kotor oleh karena perkataan, oleh karena pikiran kita yang kotor. Kita buang kejahatan-kejahatan dari hati dan pikiran kita, saudara-saudaraku, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Karena dan terimalah dengan lemah lembut firman, dan tanamkan itu di dalam hatimu yang berkuasa dan yang berkuasa menyelamatkan, karena firman itu akan menyelamatkan jiwa kita, saudara-saudaraku. Jadi kita tanamkan semua alfa firman kebenaran Tuhan yang kita nikmati itu, kita tanamkan dalam hati kita, dan firman itu yang akan menyelamatkan jiwa kita supaya kita selamat di hadapan Bapa Yahweh, saudara-saudaraku. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi kita menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kita hanya mendengar khotbahnya ini, ini. Tetapi kita tidak lakukan khotbah itu. Kalau kita menjadi pelaku firman. Kalau Tuhan mengatakan jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, ya kita lakukan. Jadi kita jadi pelaku firman, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita hanya pendengar saja, itu kita menipu diri sendiri. Kita bukan pelaku, tetapi kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita apa yang Tuhan sudah ajarkan, kita sudah tahu, jangan mencuri, kita mencuri lagi. Jangan marah, kita marah lagi. Kita marah-marah hanya kerjanya marah. Tetapi
Dan Tuhan berkata, boleh marah, tetapi marah itu tidak boleh. Kalau pagi marah, tidak boleh sampai dengan matahari terbenam. Kita tidak kemarahan itu tidak diredakan. Jadi kemarahan yang dari pagi itu tidak boleh sampai dengan tenggelamnya matahari. Itu adalah kata firman Tuhan, saudara-saudara. Itu tertulis dalam firman kebenaran Tuhan. Jadi marah, tetapi tidak boleh sampai dengan larut sampai besok paginya. Tidak boleh. Itu adalah ya dan amin, saudara-saudara. Jadi marah tetapi tidak boleh lewat daripada terbenamnya matahari. Itu kata firman Tuhan. Itu ada tertulis di dalam firman kebenaran Tuhan, saudara-saudaraku. Ketika Tuhan Yesus marah, kapan Tuhan Yesus marah? Ketika rumah ibadahnya, rumahnya ditempati menjual. Rumah itu para pedagang-pedagang di situ menjual semua barang-barang. Jadi Tuhan Yesus mengamburkan semua barang dagangan mereka, semua yang jadikan pertukaran uang di rumah ibadat pada saat itu, saudara-saudaraku. Kapan lagi Tuhan Yesus marah? Kita baca firman Tuhan supaya kita tahu, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi kalau kita hanya pendengar saja, kita seperti kalau kita memandang muka kita di depan cermin, sebentar, bagaimana lagi ya itu muka saya tadi, apa yang ada di muka saya tadi, bagaimana lagi bentuk cahaya tadi, muka saya bagaimana tadi ya, bagaimana bentuknya, ya kita lupa nih bagaimana itu bentuk mukanya kita. Itulah gambarannya yang Tuhan memberikan perumpamaan kepada kita, bahwa kalau kita hanya sebagai pendengar saja, kita akan lupa apa yang kita dengar, tetapi kalau kita melakukan firman itu, kita akan mengerti, ternyata begini. Kalau Tuhan layani pada janda-janda miskin, pada anak yatim piatu, kita kunjungi, itu adalah ibadah yang benar Tuhan. Jadi kita praktikkan itu, saudara-saudaraku, dalam hidup kita. Kita layani janda-janda yang miskin, kita layani anak-anak yatim piatu, kita berikan makan kepada mereka. Sekalipun hanya sedikit saja, tetapi itu sangat berarti, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, ya. Sekalipun itu hanya sedikit, kalau kamu punya uang 10.000 di dalam kantong, kamu kasih orang itu sangat berarti bagi dia loh, sangat berarti. Mungkin bagi kita itu kecil, tetapi bagi dia itu banyak, saudara-saudaraku. Saya ya perumpamaan ini ya, saya pernah ini orang ini ada saya tawari makan bakso, ya, makan, saya tawari makan, ini kasihan orang stres ya, orang gila. Saya tawari makan ke Pak, dia bilang tidak, kasih maka saja uang 5.000. Dan itu uangnya 5.000 itu bagi kita mungkin itu kecil sekali, tetapi bagi dia itu sangat besar sekali artinya. Kenapa? Karena dia butuh uang itu. Saya tidak mau pakai apa dia, tetapi dia bilang kasih maka uang 5.000. Jadi cuma 5.000 dia minta, saudara-saudara. Pada saya tawari makan bakso, makan, tetapi dia bilang jangan nih, kasih maka uang 5.000 dia minta. Kata saudara-saudara, luar biasa. Jadi itu kata-kata firman Tuhan. Jadi sekalipun itu kecil, itu uang 5.000 itu, tetapi dia berharga, bagi dia itu uang itu sudah banyak sekali, saudara. Sama ketika seorang janda miskin yang mempersembahkan hanya 1 peser saja, dia mempersembahkan di dalam rumah Tuhan, sedangkan orang kaya mempersembahkan kelebihannya. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, siapakah yang diterima persembahannya? Apakah orang yang mempersembahkan banyak atau yang kecil? Tapi Tuhan berkata, dia mempersembahkan apa yang ada padanya, tetapi orang kaya mempersembahkan kelebihannya. Jadi itu Tuhan Yesus memperhitungkan, Tuhan Yesus itu memperhatikan orang-orang yang seperti itu, saudara-saudaraku. Luar biasa, kata firman Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus ajari saya untuk menceritakan akan firman kebenarannya,
Jadi saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang pengkhotbah, saya bukan juga uh, uh, penginjil, bukan. Tetapi saya ini adalah manusia biasa saja yang rindu untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan. Karena Tuhan menjadi pelaku firman. Jadi bukan hanya seorang pendeta yang menjadi pelaku firman, bukan hanya seorang majelis yang menjadi pelaku firman, tetapi orang yang hina seperti saya juga Tuhan mau supaya saya menjadi pelaku firman, melakukan apa yang Tuhan ajarkan lewat firman kebenarannya, untuk menjadi pelaku firman. Saudara-saudara, jangan kita hanya mendengarkan saja. Kalau kita mendengarkan, kita lupa, oh apa yang tadi saya dengar, apa yang saya dengarkan tadi, apa yang disampaikan pendeta tadi, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah tadi. Tetapi kalau kita menjadi pelakunya, kita akan tahu, oh yang Tuhan mau dalam hati saya, dalam hidup saya itu, saya mengunjungi orang-orang miskin, memberikan makan orang-orang yang tidak mampu memberikan makan. Kalaupun hanya kita sendiri tidak cukup, tetapi kalau kita belajar berbagi, saudara-saudaraku, sangat berbahagia. Saya tidak punya apa-apa sama sekali, tetapi saya bersyukur saya bisa berbagi, sekalipun itu hanya sedikit saja yang saya bisa bagi, hanya 5.000 rupiah saja, tetapi itu sangat berharga bagi orang yang telah meminta itu, saudara-saudara. Dia tidak minta banyak, dia minta 5.000. Jadi saya bersyukur, aduh Tuhan terima kasih. Aku mengajak dia untuk makan, tetapi dia hanya minta 5.000. Wah, luar biasa. Dan sangat berarti sekali itu 5.000 untuk dia. Dia tidak tahu siapa lagi dirinya, saudara. Luar biasa. Tuhan mau kita memperhatikan orang-orang seperti mereka. Ya saudara-saudaraku, ketika aku memanggil orang gila, saya suruh mandi di rumah sakit. Saudara, saya suruh mandi, sabun yang masih penuh 1 botol itu dia kasih habis sampai habis. Tapi saya mau marah, tidak mungkin saya marah, dia kan orang gila. Dia marah sampai dia senang-senang tuh habiskan air. Sampai itu tukang beca dikatakan, jangan ibu, kita kasih begitu lagi. Dia berak saja, berak di sini, dia di sini. Padahal saya samakan, saya berikan baju, kasih handuk, kasih mandi, saya kasih baju, tetapi celana yang saya kasih itu dia tidak suka. Jadi baju saja yang diambil. Sekecil apapun itu Tuhan, sekecil apapun yang aku lakukan Tuhan, Kau tahu apa. Sekecil apapun itu Tuhan tahu bahwa saya melakukannya itu. Sampai ada orang gila datang di rumah sakit, dia cerita pengalamannya, masa lalunya, bahwa dia pernah jaya, tetapi ya karena seorang perempuan dia jatuh. Itulah dia cerita tentang itu, saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus baik, saudara-saudaraku. Marilah kita menjadi pelaku firman. Jadi bukan hanya pendengar, bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, sehina orang apapun ya, saudara kita yang hina sekalipun, yang tidak tahu berterima kasih, kalau kita memberikan, Tuhan, itu kita sudah lakukan untuk Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi hanya orang kaya baru kita menganggap kita memberi. Kalau teman kita yang kaya kita memberikan, dia akan membalas kepada kita. Tuhan bilang, berikanlah. Kalau kamu membuat acara, undanglah orang-orang yang tidak bisa membalas apa yang kamu lakukan kepadanya. Rakyat yatim, janda-janda miskin, saudara-saudara, lakukanlah. Jadilah pelaku firman, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita, saudara-saudara. Saya bukan siapa-siapa, hanya kenapa saya menjadi lain ketika saya bermimpi melihat malaikat yang mengelilingi dunia ini. Ada 5 orang, dan kemudian itu ada
itu dia itu antara di remang-remang itu malaikatnya aja, saya tidak bisa lihat siapa-siapa itu malaikat. Kemudian ada dua orang anak itu dia memegang pedang ya, memegang pedang. Kedua pedang itu saya tidak tahu apakah itu adalah Nabi Elia dan Henok, saya tidak tahu, tetapi itu masih anak muda. Ya, saya tidak jelas, saya hanya mimpi, tidak jelas saudara-saudaraku pada saat itu. Tetapi saya terus ada suara, saya kelihatan di situ tidur dan Tuhan berkata ada satu malaikat, tetapi hanya kerjanya malas-malas. Ada sendok di situ, dan saya lihat itu diri saya, saudara-saudaraku. Saya lihat itu diri saya. Dia bilang malas. Itu saya lihat malas. Saya tidak tahu. Ada seorang malas. Saya tidak tahu apakah itu saya malaikat atau apa. Tapi saya melihat itu karena remang-remang kelima malaikat yang berdiri itu mengelilingi dunia itu berdiri, dan mereka berdiri tegak, dan saya tidak bisa karena saya hanya melihat dari belakang mereka, dan itu di kegelapan, di antara remang-remang, antara gelap dan tidak, saya tidak lihat muka daripada malaikat itu. Ada 5 orang, saudara-saudaraku. Ini saya tidak tahu apakah itu penglihatan atau mimpi, tapi saya rasanya, karena saya rasa itu pada saat itu saya mimpi, saudara-saudaraku. Dan itu ada 2 anak muda, anak remaja, gadis, ada 2 itu dalam kegelapan itu dia berdiri memegang pedang, saudara-saudaraku kasih. Dan ketika itu ada suara kedengaran bahwa saya kelihatannya malas, saya tertidur, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan bilang ada seorang pemalas. Disitulah roh saya bangkit, saudara-saudara. Saya bangkit dan saya tidak bisa tidur. Sesudah saya ibadah malam, saya tidak bisa tidur. Kenapa saya tidak bisa tidur? Bagaimana saya memposting firman Tuhan ke Facebook, saudara-saudara. Pada saat itu sudah ada kesaksian saya itu. Saya memposting itu kesaksian tentang tapi tidak tembus saat itu, dan saya merenung 2 malam itu saya tidak bisa tidur. Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan ini? Bagaimana saya bisa memberitakan firman kebenaran-Mu Bapa lewat media-media Tuhan? Bagaimana saya tidak mau dikatakan malas Tuhan. Dan Tuhan bilang live lana. Dan saya bilang, Tuhan, saya ini jelek Tuhan, saya tak layak Bapa, saya tidak cantik, saya ini jelek Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu akan melihat malaikatku Mikael, dan jangan kamu lihatlah malaikat Mikael. Tuhan bilang, lihatlah malaikat Mikael. Dan saya tidak tahu apa artinya daripada itu, lihatlah malaikat Mikael. Dan saya bertanya-tanya kepada teman saya yang sering datang ke tempat itu, seorang penginjil, yang bagaimana caranya ini saya mau live, tapi saya tidak tahu. Saya bertanya kepada mahasiswa, dan puji Tuhan, anak saya yang kelas 5 SD, saudara-saudaraku, yang mengajar saya, mama begini caranya. Dia saya live itu, tapi waktunya hanya 15 menit hilang lagi. Jadi saya saya pakai YouTube, tapi waktunya hanya 15 menit, tidak sampai. Jadi saya habis itu Tuhan berikan hikmat, kamu pakai kamera, kemudian itu YouTube, dikirim ke YouTube. Jadi di situ, saudara-saudaraku, begitu kenapa saya menjadi rindu untuk selalu melayani Bapak Yahweh, Bapak Yesus Masih, bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya tidak tahu saya siapa. Tetapi
Tuhan suruh ceritakan lagi. Ketika saya kecil, umur 3 tahun, Tuhan izinkan saya bermimpi turun dari langit pakai tangga, dan saya bawa lampu strongking, dan Tuhan bilang terangi saudara-saudaramu. Pada saat itu saudara-saudaraku ketika sekitar umur 3 tahun ke umur berapa, saat itu saya masih kecil, saya mimpi Tuhan izinkan, Tuhan mau supaya saya menceritakan mimpi itu, bahwa ketika saya kecil umur sekitar 4 atau 5 tahun atau 3 tahunan itu, saya bermimpi membawa lampu dari langit, lampu strongking, lampu yang dipompa-pompa itu, untuk menerangi saudara-saudara saya. Dan itu Tuhan katakan. Dan yang mimpi yang kedua, Tuhan Yesus, saya bertanya siapakah itu Tuhan Yesus, dan Tuhan memperlihatkan saya dari ujung bumi, mukanya itu bercahaya dari ujung bumi, dia itu seperti matahari dari ujung bumi itu, dia mengelilingi keliling bumi itu, dia cahaya. Jadi dia itu lebih besar dari bumi, dia lebih besar cahaya, dia itu seperti matahari, cahaya lebih besar dari matahari. Dan Tuhan bilang inilah saya, itulah saya. Ini Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan saya untuk menceritakan mimpi saya waktu masih kecil, saudara-saudaraku. Saya belum dibaptis pada saat itu, saudara-saudaraku. Saya masih kecil di kampung, saya bermimpi seperti itu. Tapi Tuhan masih kasih ingatkan, Kak, hari ini Tuhan sudah ceritakan mimpi itu, saudara-saudaraku. Jadi saya tidak tahu apa maksudnya Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk menceritakan mimpi ini. Tuhan hari ini, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya anak yang bodoh, telanjang, buta, telanjang ini. Saya hanya mau, Tuhan, apakah aku mau jadi pelaku firman? Kalau Tuhan berkata ceritakan ini, saya ceritakan. Ketika mimpi saya kecil itu, saya menceritakan. Ketika itu saya tidak tahu siapa diri saya. Yang penting saya umur 3 tahun saya bermimpi seperti itu, saudara-saudaraku. Dan Tuhan izinkan, dan Tuhan mau supaya saya menceritakan mimpi itu saat ini, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, tetapi barang siapa, ya, saya lanjut lagi ke firman Tuhan itu tentang mimpi, tentang Tuhan mengizinkan saya untuk menceritakan lewat sebagai pelaku firman, saudara-saudaraku. Jadi tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya menjadi pendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita akan dikatakan orang yang berbahagia jika kita menjadi pelaku firman, saudara-saudaraku. Ini kata firman Tuhan, ini adalah perintah Tuhan, dan kita harus lakukan, bahwa kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Jadi kalau dia beribadah tetapi mulutnya ke sana kemari, menceritakan hal-hal yang tidak benar, membuat lidahnya kotor, ya, kita menceritakan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, tetapi jangan kita menceritakan hal-hal yang tidak sesuai apa yang Tuhan tidak izinkan. Kita tidak bisa mengekang lidah, karena Tuhan ajarkan dari firman-Nya bahwa orang yang bisa mengekang lidah adalah dikatakan orang yang berbahagia, seperti seorang nahkoda. Ya, nahkoda itu adalah seorang kecil, tetapi dia bisa mengendalikan kapalnya di tengah-tengah lautan, di tengah ombak yang besar. Dia bisa menggerakkan kemana ombak itu mengarahkan kapal itu. Dia bisa menyesuaikan. Jadi seperti itulah kita
mengekang lidah kita supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Jadi Tuhan berkata pada siang hari ini, jika ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengekang lidah kita, berkata-kata kotor saja, mengata-katai orang saja. Tidak. Jadi Tuhan mau kita sudah mengekang lidah kita. Yang seperlunya saja kita keluar dari mulut kita, dari lidah kita, perkataan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu yang Tuhan mau. Maka sia-sialah ibadahmu. Maka itu ibadah kita akan sia-sia. Kita mengibadah berkali-kali, seberapa kali sehari, tetapi kita tidak bisa mengekang lidah kita. Tuhan bilang sia-sialah ibadah kita. Tidak ada artinya ibadah kita. Tuhan tidak dengarkan ibadah kita, saudara-saudara. Ya. Tetapi Tuhan berkata pada siang ini, ibadah yang murni, saudara-saudaraku. Ibadah yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak bercacat di hadapan Bapa, ialah mengunjungi, dengar saudara-saudara, mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahannya mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Jadi kita jaga diri kita supaya kita tidak tercemar, saudara-saudaraku. Kita mengunjungi, jadi ibadah kita yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mengunjungi fakir miskin, mengunjungi. Jangan kita saya sudah naik sana, naik onta, naik apa, saya sudah saya sudah berbuat baik sana. Tapi Tuhan mau kita mengunjungi ibadah yang benar, yang layak di hadapan Tuhan, mengunjungi janda-janda miskin dan anak yatim piatu. Itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah itu, saudara-saudara, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita yang kita sembah, dan kita jaga diri kita supaya kita tidak tercemar. Kita tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus untuk menguduskan kita, dan darahnya Tuhan Yesus itu tetap membungkus tubuh kita supaya berkelindungan kuasa Rohnya yang kudus menjaga kita supaya diri kita tidak tercemar oleh keinginan-keinginan dunia. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Saudara-saudaraku, luar biasa firman Tuhan. Kiranya kita diberkati, kiranya kita diajar semakin berhikmat, semakin melakukan menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang senantiasa menyertai kita, memelihara kita. Jadi kita sebelum saya akhiri ibadah ini, acara ini singkat ini, kita menyanyi ucap syukur. Ucap syukur dan puji buah dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar, namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Ibarat rumput umur hidup kita, ibarat bunga yang meskipun indah dihapus angin zaman dunia, namun abadi pengasihan Tuhan.
atas yang takwa ingin melakukan seluruh makna perjanjiannya. Itulah saudara-saudaraku yang kekasih, puji-pujian kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya damai sejahtera senantiasa, kiranya Tuhan memberkati tugas dan pekerjaanku, kiranya Tuhan memberkati suami dan anak-anakku, memberkati bangsa negaraku, khususnya pelaku-pelaku firman, para mempelai yang cantik jelita yang menanti kelahiran Immanuel dan Mary, Bunda Maria yang terpilih, yang terkasih, dan para malaikat-malaikat Bapak Yahweh, dan para pasukan-pasukan 77 dan juga para nabi-nabi dan saksi-saksinya. Kiranya Salam Elohim, Salam Elohim. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memperlengkapi kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Terpuji-pujilah Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak yang punya kasih. Haleluya, haleluya.